Shalom shalom, selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena penyertaan dan kasih setianya kita masih boleh dipelihara sampai hari ini. Dan biarlah Allah Bapa yang memberkati tiap kita yang terus berjalan dalam kesetiaan dan dalam anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 246, Kidung Jemaat 246 bait pertama dan yang kedua. Ya Allah yang maha tinggi. Kidung Jemaat 246 bait pertama dan yang kedua. Ya Allah yang maha tinggi. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang rendah hati, tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami dari kubur. Engkau bangkit, kuasa-Mu tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan pada setiap kami, dan hari ini kami bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami serahkan pembacaan firman-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Kejadian 45 ayat 1 sampai 8, Kejadian 45 ayat 1 sampai yang ke-8. Kejadian 45 ayat 1 sampai 8 akan saya bacakan bagi kita sekalian. Kejadian 45 ayat 1 sampai 8. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku di sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Bapak Ibu Saudara, manusia itu adalah dari sekian banyak makhluk yang Tuhan ciptakan di dunia ini, hanya manusia yang mengerti yang namanya makna. Makna itu adalah ketika kita mampu memberikan arti dari sebuah kejadian di dalam kehidupan kita. Contoh, kematian. Kematian secara kedokteran ataupun secara realistis adalah keadaan ketika seseorang sudah tidak lagi hidup. Nafasnya habis, tubuhnya tidak lagi bekerja seperti seharusnya, entah karena penyakit, entah karena satu kejadian, sehingga yang tadinya hidup jadi makhluk yang tidak hidup. Itu kalau bukan tanpa makna. Kalau dengan makna berarti kematian kita lihat bukan hanya keadaan manusia yang dari hidup jadi mati, tetapi makna contoh. Ketika orang kita sayang kembali ke pangkuan Bapa, berarti kita maknai bahwa saat ini sudah senang bersama dengan Tuhan, bahwa tugasnya sudah selesai, dan kini tugas kita berjuang dalam kehidupan kita. Nggak usah yang berat-berat kayak kematian. Contoh sederhana juga seperti hujan.
Kalau hujan kita tahu ya kan, air menguap dari laut, kemudian dibawa sama awan, menjadi awan, dibawa angin sampai ke atas dataran tinggi, kemudian turun mengalir air ke atas daerah pegunungan, kemudian airnya mengalir lewat sungai sampai ke laut lagi. Tapi itu kalau definisi secara ilmu. Tapi kalau secara makna, maka hujan itu bisa kita maknai apa? Hujan ketika dalam kedukaan, oh langit berarti juga ternyata alam semesta juga bersedih. Hujan ketika seseorang sedang gundah hati, membuatnya jadi mendalami perasaannya. Kenapa ya saya mengalami masalah-masalah ini? Hujan yang rasanya sendu, yang membawa perasaan yang dalam, gitu ya. Jadi makna itu adalah satu hal yang membedakan kita dari makhluk binatang yang lain dan tumbuh-tumbuhan. Nah ini juga yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Mungkin bagi kakak-kakaknya mereka ngerasa bersalah ketika Yusuf mengaku bahwa akulah Yusuf, yang selama ini dia pikir adalah orang Mesir, pemimpin tangan kanan Firaun, ternyata adalah adiknya sendiri. Betapa malu dan sedihnya mereka. Mereka merasa bersalah sebagai seorang kakak menjual adiknya ke Mesir, dan saat ini mereka mengemis-ngemis kepada adiknya. Tetapi Yusuf mengajak kakak-kakaknya untuk memaknainya, bahwa bukan hanya soal, oh aku menjual adikku, aku merasa bersalah, bukan. Tapi apa makna yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan mereka? Bahwa Yusuf disuruh untuk mendahului keluarganya, untuk hidup di dalam pergumulan dan bertumbuh, bahkan berbuah, menjadi tangan kepercayaan Firaun, dan akhirnya bisa memberkati saudara-saudaranya dan keturunannya. Itu yang namanya makna. Hal buruk dimaknai baik. Seringkali banyak hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Masalah, tantangan, sakit penyakit yang kita alami, masalah dalam keluarga yang kadang-kadang sudah tidak ada kunjung henti. Begitu juga masalah dalam pekerjaan yang rasanya makin hari ekonomi kita makin berat. Begitu juga dalam pelayanan kita. Kalau kita mau melihat itu hanya sebagai kesusahan dan kesulitan saja, maka hidup kita akan kita jalani tanpa keikhlasan, tanpa ketulusan. Berat, terpaksa kita jalaninnya. Tapi kalau kita maknai bahwa oh ada maksud Tuhan dalam hidupku, saat ini aku harus berjuang dulu supaya nanti ketika sudah waktunya aku harus berbuah dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup aku dan keluargaku, barulah aku bisa berkata syukur kepada Tuhan. Bapak Saudara, mari hari ini kita belajar memaknai kejadian hidup kita, mulai dari hal yang sepele sampai yang paling berat. Mulai dari cuman bercakap-cakap dengan pelanggan, melihat seekor kucing, melihat seorang pengemis, sampai ketika bicara soal masalah dalam toko kita, ekonomi sedang berat, pelanggan lagi sepi, gitu ya. Ataupun masalah dalam keluarga udah gak ngomongan sama saudara. Percayalah, kita harus maknai kejadian-kejadian hidup kita. Gak usah takut bahwa aduh hidupku kok buruk terus. Itu tergantung cara pandang kita. Kita mau maknai itu buruk apa mau baik. Dan Tuhan mengundang kita seperti Yusuf hari ini, memaknai baik. Setiap kejadian buruk pun bisa jadi baik. Yang baik jadi makin baik, yang buruk jadi baik. Tinggal bagaimana cara kita mengimaninya dan memikirkannya dengan terang kacamata Tuhan, dengan cara berpikir yang positif, bahwa semua akan baik-baik saja dan bahwa semua akan indah pada waktunya. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang bagaimana kami memaknai. Kami adalah makhluk yang Tuhan ciptakan dengan kemampuan untuk memaknai kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian masalah-masalah yang kami alami dalam hidup. Kami memaknai dengan baik. Hal buruk bisa jadi baik. Sehingga hari ini Tuhan kami mau punya kacamata dan iman yang baik. Melihat segala sesuatu sebagai rancangan kasih setia Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.